Ya, selamat pagi. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini dapat bertemu kalian kembali untuk kita bersama-sama belajar tentang materi IPAS. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bapak harapkan tentunya dalam keadaan baik dan juga sehat-sehat. Baik, Bapak minta untuk ketua kelas untuk bisa memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa kepada masing-masing beragama. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membawa kita dalam doa. Ada yang sakit? Ada, ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat belajar pada pagi hari ini, ya. Walaupun kita masuknya agak siang, tetapi saya bangga dengan kalian tetap semangat karena kita sama-sama ingin belajar supaya kita tetap bisa menjadi anak-anak yang pintar. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini siapa saja? Hadir semua. Oke, terima kasih ya. Berarti hari ini semuanya hadir. Jumlahnya ada 18 orang. Ya. Iya. Baik. Minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari masalah makhluk hidup dan juga komponen pendukung atau penyusun daripada ekosistem. Ya. Nah, dalam komponen tersebut ada yang namanya komponen abiotik dan juga komponen biotik. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, komponen abiotik itu apa sih? Bisa anak-anak? Ya. Komponen abiotik itu yang hidup, yang komponen biotik adalah komponen yang hidup. Sekarang Bapak tanya, contohnya apa? Komponen yang hidup itu apa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Iya. tumbuhan, Ya, apa lagi? Hewan dan manusia. Jadi komponen abiotik itu adalah komponen yang hidup. Jadi diantaranya adalah seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, sekarang komponen yang kedua, komponen abiotik. Siapa yang tahu komponen abiotik? Ya. Komponen biotik adalah komponen Abiotik. yang merupakan benda mati. Ya, komponen yang tak hidup. Nah, komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, contohnya apa? Siapa yang bisa jawab? Oke. Air, udara, cahaya matahari, tanah. Ya, air, udara, cahaya matahari, kelembapan, tanah, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah faktor pendukung atau komponen pendukung dalam suatu ekosistem. Nah, jadi dalam suatu ekosistem itu, makhluk hidup itu tentunya saling berinteraksi dengan komponen abiotik. Kenapa? Makhluk hidup pasti tentunya tidak bisa hidup kalau tanpa adanya air, kalau tanpa adanya udara, tanpa adanya sinar matahari. Ya, untuk tumbuhan sangat penting sinar matahari untuk memasak makanannya melewati proses fotosintesis. Baik, materi kita pada pagi hari ini ya masih ada erat hubungannya dengan materi makhluk hidup dan juga lingkungannya. Ya, masih ada erat kaitannya dengan makhluk hidup dan juga lingkungannya. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kerusakan lingkungan, ya, kerusakan lingkungan atau perubahan lingkungan, ya, kerusakan lingkungan atau perubahan lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis, ya, dampak ataupun penyebab yang diakibatkan ekosistem yang tidak seimbang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah
peserta didik mampu membuat diagram fishbone atau fishbone diagram untuk menganalisis dampak dan juga penyebab terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti itu ya. Baik. Tentunya dalam pembelajaran hari ini ya, harapan Bapak kita semua akan memahami dan juga mengerti tentang perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, baik dilihat dari dampaknya maupun penyebabnya, maupun bagaimana nanti cara menanggulanginya supaya tidak terjadi yang namanya kerusakan apa? Lingkungan seperti itu ya. Baik. Kalian Bapak akan ajak ya, Bapak akan ajak untuk mengamati suatu video ya, dan video ini nantinya masih erat kaitannya dengan perubahan lingkungan ya. Kalian akan menyaksikan video ini. Masih ingat banjir besar di Kalimantan Selatan pada 2021 silam? Percaya nggak kalau peristiwa itu memang salah satu banjir terparah di Kalimantan? Tapi bukan satu-satunya. Layaknya Jakarta, Kalimantan juga punya banjir tahunan yang sedikit banyak akibat dari deforestasi. Dari dulu, Kalimantan sudah terkenal akan hutannya, hingga Kalimantan disebut sebagai paru-paru dunia. Ya karena dulu 76% dari pulau ketiga terbesar di dunia ini adalah hutan hujan tua. Wajah Kalimantan pun berubah pada 40 tahun kemudian. Setidaknya ada 18,7 juta hektar hutan hujan digunduli. Digambarkan, luas lahan yang beralih fungsi setidaknya 1,5 luas Pulau Jawa. Hal ini karena deforestasi, kebakaran hutan serta lahan yang berulang di Kalimantan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Masalahnya, kebakaran hutan gak selalu karena perubahan iklim, tapi seringkali ada campur tangan manusia di sana. Sebut saja, seperti kecurigaan bahwa industri CPO jadi penyebab deforestasi. Soalnya, perkebunan sawit terus bertambah banyak dan banyak pula yang dibangun di atas hutan terbakar. Data bahkan menunjukkan bahwa perkebunan industri yang meningkat 170% pada 2000 hingga 2017, 88% diantaranya adalah kelapa sawit. Emang sih, industri sawit sering membanggakan diri akan kesuksesannya memberantas kemiskinan di pelosok. Namun kalau ditelusuri, kehidupan masyarakatnya tidak bertambah sejahtera loh. Kita ambil contoh Kalimantan Barat, wilayah dengan yang memiliki luasan perkebunan sawit terbesar di Kalimantan. Ternyata, salah satu aspek indikator kesejahteraan petani saja pada baru meningkat drastis di 2 tahun terakhir. Karena sawit ini, penduduk desa terpaksa kehilangan tanah yang sebelumnya jadi sumber penghasilan. Karena nggak sedikit juga sawit ditanam di lahan yang dibeli dari warga. Lalu, industri sawit juga mengakibatkan sejumlah pencemaran air. Namun, yang perlu digarisbawahi, ternyata kelapa sawit tidak selalu menjadi hal yang buruk. Karena untuk masalah hutan, perusahaan CPO diwajibkan melakukan perluasan hutan untuk menggantikan hutan yang telah dirusak. Ya walaupun kalau dikilas balik, perluasan hutan itu nggak sampai setengah dari yang telah dirusak. Jadi,
bisa dibilang hutan yang hilang itu masih 9,7 hektar atau setara dengan 2 kali luas Jawa Tengah. Tapi emang sih, angka itu masih lebih sedikit dibandingkan 1,5 Pulau Jawa. Tapi tahu nggak, CPO hanya satu dari banyaknya penyebab penurunan jumlah hutan di Kalimantan. Karena itu, kita lanjut ke alasan yang kedua, penebangan ilegal. Penebangan hutan ilegal di Kalimantan sudah marak terjadi. Dan biasanya agar kayu-kayu dapat dijual kembali atau untuk perluasan lahan. Mirisnya, penebangan liar ini terjadi seluas 40 juta meter per kubik per tahunnya dan menyebabkan pendapatan negara berkurang hingga 600 juta US dollar per tahun. Ini juga membuat Indonesia mengalami kemunduran sebagai produsen dan eksportir kayu. Bahkan disebutkan, penebangan ilegal terjadi bukan hanya ulah individu, melainkan juga ulah para industri yang melakukan pelanggaran izin. Padahal, perdagangan kayu ini sudah diawasi oleh pemerintah dengan menekankan kelengkapan administratif dan dokumen perusahaan. Tapi tetap saja, persyaratan itu masih mudah untuk dimanipulasi dan penegakan regulasi dari otoritas terkait yang masih lemah. Gak heran kan kalau banyak kasus korupsi tentang pembalakan liar. Dan selain dua penyebab itu, deforestasi juga bisa diakibatkan pertambangan, pembangunan kebun karet, perladangan berpindah, pembangunan infrastruktur, pengelolaan hutan yang buruk, dan masih banyak lainnya yang kalau dijelaskan gak mungkin muat di video ini. Oleh karena itu, ada penelitian yang menyatakan kalau pengurangan jumlah hutan bisa membuat Indonesia terkena krisis keuangan yang sama besarnya kayak 2008 silam. Jadi, baru-baru ini dalam pertemuan lingkungan berskala internasional, para pengamat lingkungan mendesak lembaga keuangan untuk menghentikan deforestasi karena komoditas. Soalnya, peningkatan deforestasi berbanding lurus dengan peningkatan emisi. Mengingat hutan berperan penting dalam mengurangi karbon di udara. Dengan demikian, jika hal ini dibiarkan, transisi energi ke EBT juga akan terganggu dan perusahaan dunia akan tetap merugi karena perubahan iklim. Parah-parahnya, perusahaan makanan dan agrikultur dunia akan mengalami penurunan nilai hingga 25% pada 2030. Maka dari itu, dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya angka deforestasi Indonesia, terkhusus Kalimantan, sudah menurun. Tapi ya, hal ini tetap harus dijaga pemerintah, industri, serta masyarakat. Karena sekalipun sudah menurun, deforestasi Indonesia tiap tahun masih seluas Jakarta. Memang, salah satu faktor turunnya deforestasi adalah karena regulasi, mulai dari penerapan impres penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, pengendalian perubahan iklim, dan lain sebagainya. Namun, regulasi saja tidaklah cukup, karena sekarang regulasi justru membuat hutan menjadi terancam. Selain itu, sebenarnya Indonesia juga sudah membuat sejumlah program dan kerjasama dengan negara lain. Dengan regulasi itu, diharapkan angka deforestasi turun. Soalnya, kalau angka ini naik lagi, gak terbayang nanti dampaknya. Apalagi jika mengingat IKN Nusantara yang sedang dibangun di Pulau Borneo ini, yang memerlukan pembukuan dan alokasi lahan. Jangan sampai pembangunan IKN malah menaikkan lagi angka deforestasi Indonesia ya. Baik, tadi sudah kalian saksikan bersama video tersebut ya. Jadi apa yang bisa kalian amati? Apa yang kalian bisa amati? Tadi saya ada di situ kan ada menggambarkan masalah banjir, ya kan? Ada masalah penebangan hutan dan sebagainya, ya. Seperti itu. Apa yang bisa kalian amati akibat misalnya dari banjir? Ada yang bisa jawab? Akibat dari sini? Kalau tidak dari kesehatan, gimana? Iya. Jadi di sini ya dari video tadi di situ menceritakan salah satu kejadian ya yang terjadi di daerah Kalimantan itu bahwa terjadinya banjir. Jadi itu tadi ceritanya di daerah Kalimantan Selatan ya terjadinya banjir karena faktor penyebabnya yaitu dari penebangan pohon yang
dilakukan oleh baik itu dari penambangan maupun penambangan secara liar atau pengambilan pohon-pohon secara liar atau penebangan secara liar atau oleh perusahaan-perusahaan yang menggarap lahan hutan tadi menjadi lahan pertambangan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ya, bagaimana kalau saya tanyakan ya, apa yang terjadi kalau di daerah kita? Kalau kita kaitkan dengan video tadi, apa yang kita bisa kaitkan dengan di daerah kalian? Bencana apa yang sering terjadi? Banjir. Banjir, ya, banjir. Nah sekarang, kenapa hal itu terjadi? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Iya, kenapa? Karena tambang dan perkebunan sawit. Iya, karena tambang ataupun karena masuknya perusahaan-perusahaan sawit yang menghabiskan lahan hutan menjadi lahan perkebunan ataupun pertambangan. Nah itu dilihat dari faktor apa? Kalau kita lihat, jadi faktor penyebabnya itu ya ada yang bisa berasal dari manusia, ada yang bisa berasal dari alam. Nah yang bisa kita katakan di depannya tadi dari faktor apa ya? Manusia. Dari faktor manusia. Jadi faktor manusia itu bisa misalkan penebangan secara liar, kemudian pembukaan lahan hutan menjadi lahan pertambangan, ya kan? Kemudian bisa juga banjir itu disebabkan misalnya seperti pembuangan sampah ya secara sembarangan, ya itu faktor yang diakibatkan dari manusia. Sedangkan kalau faktor yang diakibatkan oleh alam, siapa yang bisa jawab? Faktor yang disebabkan oleh alam. Apakah misalkan sering turunnya hujan, curah air semakin tinggi itu bisa menyebabkan faktor dari alam? Bisa ya? Jadi kalau curah hujan itu sangat tinggi atau melebihi kapasitas, ya, misalkan hampir tiap hari itu terjadinya hujan, ya kan? Misalnya dalam satu minggu itu hujan terus menerus, akibatnya debit air itu semakin naik, semakin meningkat, itu juga bisa menyebabkan yang namanya banjir, ya, banjir. Jadi kalau dari faktor alamnya mungkin hal itu bisa kita katakan misalnya seperti debit air yang sangat tinggi seperti itu, ya. Nah baik, dengan apa yang kalian amati tadi, ya, artinya kerusakan lingkungan itu banyak hal yang bisa menyebabkannya. Bisa itu kebakaran, bisa itu penebangan liar, bisa itu akibat pertambangan, pembuangan sampah dan sebagainya, ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan kerusakan daripada lingkungan. Dan itu artinya akan memberikan dampak. Kalau bagi manusia bagaimana dampaknya? Kalau bagi kesehatan kita, kalau kebakaran hutan bagaimana? Apakah misalnya kan kemarin kita ada peristiwa kabut asap kan? Kabut asap. Apa yang kalian rasakan saat bernafas? Artinya bermasalah dalam konteks kesehatan kita, ya. Sama kalau kita buang sampah secara sembarangan, ya, lingkungan kita tercemar, artinya kita bisa kena yang namanya sakit, ya, kita bisa sakit, ya, entah itu dari keadaan lingkungannya atau mungkin banyak nyamuk-nyamuk, ya. Sekarang mungkin termometer darah gitu ya di tempat kita. Jadi peliharalah lingkungan agar tetap baik, ya, atau tetap terjaga seperti itu. Baik. Di sini Bapak akan membagikan kalian dalam 5 kelompok, ya, dalam 5 kelompok. Jadi karena jumlah kalian ada 15, ada tadi 3 orang yang tidak hadir, ya. Tidak hadir. Jadi Bapak bagikan menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang, ya, ada 3 orang. Jadi ini jadi kelompok 1, ya, saya langsung tentukan. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Nah, di sini ya, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam lembar kerja ini nanti kalian akan diberikan satu permasalahan dalam satu kelompok, ya, satu permasalahan. Jadi kalian mengamati gambar yang ada di SKPD ini dan kalian menganalisisnya
setelah itu, ya. Kelompok Satu. dua, kelompok dua. Nanti kalian lihat ya. Oke, sudah ya. Jadi sudah Bapak bagi kelompoknya. Jadi ada 5 kelompok dan sudah Bapak bagi lembar kerja peserta didiknya. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk bersama-sama menganalisis gambar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Bapak akan bagikan peralatan untuk kalian berdiskusi. Nah, kalian ambil. Nanti saya jelaskan ya. Baik, minta perhatiannya sebentar ya. Minta perhatiannya sebentar biar dulu dikerjakan. Nanti gabung dulu dengan kelompoknya. Ya, mendekat dengan kelompoknya. Baik, Bapak jelaskan bagaimana tata cara dalam pengisian LKPD. Ya, dalam pengisian LKPD. Di situ di LKPD ada 5 gambar. Ya, 5 gambar sesuai kelompoknya masing-masing. Ada kelompok 1 tentang kebakaran hutan. Kelompok 2 tentang pertambangan. Kelompok 3 tentang Pembuangan sampah. pembuangan sampah. Kelompok 4 Banjir. banjir. Kelompok 5 Penambangan liar. tentang penebangan liar. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa atau peserta didik mampu membuat fishbone diagram, ya, fishbone diagram untuk menganalisis dampak dan juga penyebab yang diakibatkan dari perubahan lingkungan. Nah, fishbone diagram, ya, saya perhatikan, fishbone diagram itu adalah diagram tulang ikan, ya, diagram tulang ikan, ya. Nah, dalam diagram tulang ikan ini, ya, dalam diagram tulang ikan ini nantinya kalian akan menggambar, ya, menggambar Nah, kalian akan menggambar ya fishbone diagramnya itu di karton yang sudah Bapak bagi. Ya, di karton yang sudah Bapak bagi. Nah, pada bagian kepalanya ya, pada bagian kepala itu merupakan dampak. Misalnya kelompok 1 tadi tentang kebakaran hutan. Nah, kalian buat di bagian kepala itu adalah dampak. Dampak ini kalian tentukan adalah dampak yang paling dominan, ya, yang paling dominan atau yang paling membahayakan atau paling dominan seperti itu. Kalian tentukan salah satu saja dampaknya, ya. Kemudian pada bagian tulang, ya, pada bagian tulang itu, ya. Jadi fishbone diagram itu kan ada di lembar LKPD itu contohnya, ya. Nah, fishbone diagram itu pada bagian tulangnya dia adalah penyebabnya, ya, penyebabnya. Paham? Sampai sini? Paham, ya. Penyebabnya. Nah, untuk penyebab, ya, untuk penyebab ini kalian bisa lihat dari berbagai macam aspek, ya. Untuk penyebab bisa kalian lihat dari berbagai macam aspek. Nah, misalnya aspek misalnya dari pendidikan, ya, kita lihat bagaimana penyebabnya kalau dilihat dari aspek pendidikan.
ya, yang berdampak daripada bahaya itu, ya. Kemudian aspek sosial budaya, ya. Kemudian aspek pengetahuan, aspek penyuluhan, pemerintah, terserah kalian, ya. Jadi kalian ada diberi gambaran tentang aspek-aspek tersebut, ya. Kalian bisa lihat aspeknya. Nah, untuk aspek itu nanti kalian bisa buat seperti ini. Ya, bisa kalian perhatikan fishbone diagram, ya. Nah, fishbone ini adalah gambar fishbone diagram. Nah, kemudian ini adalah dampak, ya. Nah, ini penyebabnya, ya. Nah, ini penyebab. Nah, untuk penyebab seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Misalnya di sini aspek pengetahuan, ya. Misalnya pendidikan dan sebagainya. Nah, untuk penyebabnya bisa kalian buat di cabang tulangnya, ya. Di sini, ya. Cabang tulang ini. Paham, ya? Sampai sini cabang tulangnya. Misalnya dari segi pengetahuan, ya. Nah, kalau pengetahuan misalnya kebakaran, kurangnya pemahaman masyarakat atas dampak kebakaran, ya, dari segi pengetahuan. Kalau misalnya aspek pendidikan, misalnya kurangnya pendidikan di kalangan masyarakat, seperti dan sebagainya. Paham, ya? Baik, kalau sudah paham, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian bekerja dengan anggota kelompoknya, kalian lukis. Kalau yang susah di situ bisa maju ke depan. Ya. Oke, videonya, ya. Kalian bisa membuat sesuai variasi kalian sendiri, ya. Jadi keterampilan kalian terserah kalian bagaimana membuatnya agar lebih menarik. Bisa dikasih warna dan sebagainya, ya. Pada ini. Nanti terserah kalian pada kolom aspek itu bisa ada. Nah, silakan kalian bekerja dengan anggota kelompoknya. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk kalian bekerja. Silakan. Besar-besar aja bikinnya, ya. Sesuai ini. Ingat kesesuaiannya sebagai kepala unit. Ya, silakan, ya. Bapak kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi, silakan. Cepat, ya. Kalau susah bisa lanjut di sini. Kami bekerja sambil menunjukkan bagaimana menganalisis itu, ya, karena itu hanya gambar. Ya, kurang jelas?
Nah, untuk aspeknya ya, bisa kalian lihat aspek-aspeknya, misalnya dilihat dari sosial budaya ya, kemudian media sosial, dari pemerintah, pengetahuan, penyuluhan, atau dari faktor alam, kemudian dari ekonomi ya, ataupun dari sosial ekonomi. Nah, itu nanti bisa dilihat penyebabnya dari aspek-aspek tersebut ya.
Ada yang sudah?
Sudah? Dikit lagi Pak. Bentar lagi ya. Oke, kelompok 5 sudah. Kelompok berapa lagi yang sudah? Nanti ada bisa kelompok berapa lagi yang sudah? Oke. Kita bisa presentasi ya. Oke, kita tunggu kelompok yang sebelumnya. Oke, sudah? Kelompok berapa? 2 sudah? Kelompok 1? Sudah. Berarti kelompok 4 yang belum? Ya, 4. Kita tunggu ya. Ya, kasih waktu 2 menit lagi ya. Supaya kita cepat presentasi. Ya, sambil menunggu ya. Kelompok satu sudah siap untuk dipresentasikan? Ya. Oke. Baik, kita akan mendengarkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Pak Gubernur.
depan bawa teman gambar silakan lagi. Di dua temannya memegang tegak-tegak atau dimenjarakan ya. Tidak ada tulisannya. Baik, silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang menganggotakan saya, Jepangnya, dan Saya Pencara dan saya Adelia. di sini kami membuat yaitu diagram dilanjutkan tentang kebakaran hutan. Di sini kami membahas yaitu tentang hilangnya habitat makhluk hidup akibat dari kebakaran hutan. Aspek yang pertama yaitu tentang faktor alam. Faktor alam yang dimana di sini artinya gesekan daripada daun-daun atau ranting-ranting kering pada musim kemarau yang menyebabkan kebakaran ini yaitu dari faktor alam. Dan yang selanjutnya yaitu faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan itu akibat kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya kebakaran. Jadi akibat daripada ulah manusia. Yang ketiga yaitu pembuangan puntung atau abu rokok di sekitar lahan kering. Ini aspek daripada sosial budaya. Ya. Selanjutnya yaitu aspek dari pemerintahan. Di sini dijelaskan bahwa kurangnya optimal dari peraturan pemerintah yang menegaskan tentang bahaya pembakaran lahan pertanian dengan cara dibakar. Jadi ada 4 aspek yang dimana akibat dari ulah manusia dan akibat dari alam itu sendiri. Itu saja presentasi dari kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan atau kurang paham, kami persilakan. Baik, nanti ada kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Apakah yang dimaksud dengan habitat makhluk hidup? Silakan diulangi lagi. Mungkin kurang jelas. Apakah yang dimaksud dengan habitat makhluk hidup? Habitat makhluk hidup. Ya, apa yang dimaksud dengan habitat makhluk hidup? Silakan dijawab dari kelompok 1. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 3. Ya, bersama. Apa? Silakan bisa dijawab. Hasil diskusi kami itu habitat ialah tempat hidup suatu makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan habitat? Iya, paham. Tadi tanyakannya apa yang dimaksud dengan habitat ya? Ya, habitat itu adalah tempat hidup daripada makhluk hidup, ya. Tempat hidup, ya, misalnya seperti di hutan, ya, kemudian di mana-mana itu tempat hidup makhluk hidup. Ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan lain? Ya, di Silakan sebutkan nama dan Saya Fitriana dari kelompok 5 yang memberikan pertanyaan. Menurut Anda, apakah solusi terbaik untuk menghindari kebakaran hutan? untuk menghindari dari kebakaran hutan. Apa solusinya supaya terhindar dari yang namanya kebakaran hutan? Silakan kelompok 1. Kami diskusikan terlebih dahulu. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Solusi terbaik untuk menghindari kebakaran hutan ialah dengan cara yang pertama, tidak membuka lahan pertanian dengan cara dibakar. Yang kedua, tidak melakukan aktivitas di hutan yang dapat menyebabkan kebakaran, seperti membuang puntung atau abu rokok di area lahan kering. Kalau bisa Ya. diketahui,
Bagaimana pikirannya? Bisa. Jadi untuk menghindari daripada kebakaran hutan, kita bisa lakukan seperti apa tadi? Tidak membuang puntung rokok atau abu rokok di lahan kering, atau aktivitas kita di hutan itu tidak menyebabkan kebakaran, ya. Terus apa lagi? Satunya? Tidak membuka lahan pertanian dengan cara Ya, tidak membuka lahan pertanian dengan cara dibakar. Jadi ada alternatif lain, misalnya dikumpulkan, ya, supaya tidak dibakar, ya. Nah, dibakar nanti banyak ya masalah yang terjadi, misalnya seperti polusi udara dan sebagainya. Bahkan lahan-lahan yang lain bisa ikut terbakar seperti itu, ya. Bagaimana kelompok satu? Ada yang lagi yang ingin bertanya dari kelompok lain? Ya, silakan tutup dari kelompok satu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk kita tadi, yaitu aspek daripada permasalahan yaitu kebakaran hutan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya, coba kita tangan kelompok satu. Baik, kelompok dua siap. Ya, silakan kelompok dua untuk bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang ada di depan. Silakan. Ya, siap kelompok yang lain juga ya. Nanti pertanyaannya juga disiapkan ya sambil mereka presentasi. Kalian buat pertanyaan untuk mereka, ya. Baik, silakan kelompok dua. Ya, dipegang. Satu orang yang menjelaskan. Pagi atau siang? Siang sudah ya? Ya, siang. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang beranggotakan saya sendiri adalah Veronica, Saya Prasetya Joleh, saya Regani. Dari gambar nomor berapa? ya, kami akan mempresentasikan tentang pertambangan. Tentang pertambangan kelompok dua ya. Akibat dari pertambangan. Ya, silakan. Silakan. Satunya. Pertambangan bagi kita Ya, dampaknya apa? dampaknya mengancam keselamatan manusia dan penuhnya fauna serta flora yang hidup di area pertambangan. Ya. Terus penyebabnya dilihat dari aspek apa? Kelompok satu dua. Sosial budaya. Sosial budaya apa penyebabnya? Kalau dia Kurangnya kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pengundulan hutan untuk pembukaan lahan. ya, selanjutnya aspek yang lain Kemudian dari aspek penyuluhan kurangnya penyuluhan tentang kesadaran untuk melakukan reboisasi. ya. Selanjutnya Selanjutnya media informasi. Minimnya rasa keinginan tahuan masyarakat terhadap penggalian lahan pertambangannya secara terus-menerus yang mengancam keselamatan manusia. Kemudian pengetahuan, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya penambangan secara ilegal. terus aspek terakhir ya. Pemerintahan, kurangnya ketegasan peraturan pemerintah tentang penambangan. Ya, jadi kelompok dua ada membuat 5 aspek ya untuk dari penyebabnya. Jadi penyebabnya dari ambil mereka ada 5 aspek. Silakan gambarkan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Sebutkan nama dan kelompoknya. Saya dari kelompok 4 yang berhasil dokumentari ingin bertanya kepada kelompok 2. Menurut kalian selain dampak yang Anda tulis pada isbon peraturan tersebut, apakah ada dampak lain yang ditimbulkan oleh pertambangan?
Kalau bisa langsung jawab, silakan. Menurut kelompok kami, dampak lain yang mungkin muncul akibat aktivitas pertambangan yaitu seperti banjir, terjadinya erosi, pengikisan tanah, dan juga penurunan produktivitas lahan. Apa bisa dimengerti? Ya, ada lagi pertanyaan? Apakah ada lagi yang bertanya? Baik, saya Widiani dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan reboisasi. Apa itu reboisasi? Menurut kelompok kami, reboisasi atau penghijauan yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk menanam kembali pohon pada lahan yang telah rusak. Apakah Ya. bisa mengerti? Ya, proses reboisasi itu adalah proses penanaman kembali hutan, ya, atau yang orang katakan sebagai penghijauan. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Terima kasih kelompok 2 ya. Mereka memaparkan tentang akibat dari pertambangan. Oke, terima kasih. Silakan ditutup untuk diskusinya kelompok 1, 2. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan. Silakan kelompok 3 maju. Ya, silakan dari kelompok 3 membahas tentang Selamat siang, teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Maya Mulia Hayong. Saya Widiani, saya Widiani. Di sini saya akan mempresentasikan diskusi kami tentang pembuangan sampah sedalam. Dampaknya pencemaran lingkungan. ya, lanjut. Pemerintah kurang Faktor aspek pemerintah, ya. Apa? kurangnya dukungan dari pemerintah dan ketersediaannya sarana dan pelaksanaan Sarana dan prasarana. pelaksanaan Ya, terus pengetahuan, rendahnya kesadaran dalam melakukan pengelolaan sampah, lagi aspek penyuluhan, kurangnya penyuluhan terkait akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Iya. Jadi kelompok 3 ada mengambil 4 aspek ya. Pertama aspek penyuluhan, kedua aspek pemerintahan, yang ketiganya media informasi, dan yang keempatnya dari aspek pengetahuan ya, sudah mereka paparkan. Silakan yang ingin ditanyakan. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan bisa sama di kelompok. Saya Adila Sandika. Saya Adila dari kelompok 4. Menurut Anda, mengapa perlu adanya penyuluhan terkait pertambangan? Ya, juga. Menurut Anda, mengapa perlu adanya penyuluhan terkait pembuangan sampah secara sembarangan? Mengapa adanya penyuluhan terkait pembuangan sampah secara sembarangan? Kenapa? Pertanyaan. Ya. Silakan diskusikan dengan teman-teman. Sudah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. untuk mengurangi dampak pembuangan sampah yaitu dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu mengurangi dampak penggunaan barang-barang yang dapat menghasilkan sampah, replace yaitu usaha perbaikan demi lingkungan, reuse yaitu memakai kembali barang-barang yang masih bisa dipakai, recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tak terpakai. Jadi dampak prinsip ya, supaya mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh sampah. Apa tadi? Reuse, recycle, dan apa satunya?
hijau, Refresh. ya refresh. Ya, ada 4 ya. Oke, ada yang ingin menanyakan? Oke, silahkan. Baik, saya dan kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa usaha yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari pembuangan sampah? Ya, kalau bisa langsung jawab. Baik, saya menjawab yang dari kelompok 1. Mas aja ya. Menurut pendapat kami, perlu adanya penyuluhan terkait pembuangan sampah sembarangan karena masyarakat harus mengetahui dampak yang ditimbulkan seperti pencemaran lingkungan, munculnya berbagai penyakit, bahkan dapat menyebabkan banjir. Iya, adanya penyuluhan. Jadi sesuai dengan apa yang mereka presentasikan tadi, jadi mereka ada membuat dari penyuluhan ya. Baik, silakan dari kelompok 3 untuk ada yang tanyakan lagi, silakan. Ya, tutup untuk kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan informasi. Ya, tetap tangan. Oke, silakan anggota kelompoknya bisa mempresentasikan dari kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami, Hasil diskusi. ya hasil diskusi kami, yaitu kesulitan air Itu kalian bukan ada gambar? pada gambar Eh, bukan. Apa namanya? Kalian apa? Baca dulu apa? Contoh kalian tentang apa? banjir. Banjir. Oke. Silakan di aspek apa namanya? Dampaknya apa? Dampaknya sumber air bersih dan menimbulkan masalah kesehatan. Kami yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Alisa Kali dan saya sendiri dari saya Delita. Jadi saya akan bertanya. Ini ada aspek sistem, topografi dan sistem drainase yang buruk. Drainase. Ya. Pengetahuan kurangnya pengetahuan tentang minimnya daerah resapan air akibat penggeluan hutan. Terus? Aspek sosial budaya kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di sekitar aliran sungai. Ya. Terus? Aspek media informasi minimnya rasa pengetahuan masyarakat terhadap berita tentang dampak banjir. Aspek penyuluhan kurangnya penyuluhan kesehatan terhadap bahaya banjir kepada masyarakat. Dan terakhir, aspek faktor alam curah hujan yang tinggi. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Silakan dari kelompok lain yang ingin bertanya Saya tentang apa tadi? tentang Banjir. banjir. Tentang banjir. Mereka ada menuliskan ada 6 aspek ya. Ada 6 aspek. Silakan yang ingin ditanyakan. Cepat aja. Baik, saya Lestari dari kelompok 5 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Menurut pendapat Anda, manakah yang paling dominan penyebab banjir? Apakah karena faktor alam atau perbuatan manusia yang terjadi saat ini di tempat Anda? Jelaskan. Ya. Mereka ingin bertanya mana yang paling dominan terjadi ya. Ini mereka silakan di tempat kalian saat ini. Apakah dari faktor alamnya atau dari ulah manusia? Silakan. Ya, kalau bisa langsung jawab tidak apa-apa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Menurut pendapat kami, yang paling dominan yaitu akibat aktivitas perbuatan manusia yang merusak hutan-hutan sebagai penahan air. Selain itu juga karena tersumbatnya aliran air oleh sampah yang dibuang sembarangan. Iya. Apakah Jadi mereka mengatakan bahwa faktor dari perbuatan manusia ya, karena di sekitar kita ini kan banyak sekali pertambangan ya, baik itu lahan perkebunan dan sebagainya, sehingga hutan-hutan yang ada di sekitar kita menjadi rusak. Sedangkan hutan-hutan itu atau kayu-kayu di hutan itu sebagai tempat resapan air. Nah,
kalau mereka sudah hilang atau sudah digusur, artinya mereka tidak ada tempat untuk menyerap air, ya. Jadi air itu tidak ada untuk penyerapan, sehingga di tempat kita sering terjadi yang namanya banjir, ya. Jadi tiap tahun itu pasti semakin tinggi banjir itu, ya. Silakan, ada lagi? Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak? Oke, silakan, Bapak. Baik, saya Cepat itu. hasil presentasi kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, kita bagi bersama. Baik, kelompok yang terakhir, kelompok 5, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan. Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan hasil diskusi kami bersama teman-teman yang berkompeten 2 orang. Saya sendiri, Natasha Dini, saya Diana, dengan membahas mengenai penerbangan liar. Penerbangan liar, ya. Sebenarnya keanekaragaman hayati dan terjadinya global warming menunjukkan meningkatnya kebutuhan kayu dan di masyarakat, pemerintahan, rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat sehingga susah untuk mencari pekerjaan, sosial ekonomi, lemahnya hukum di pemerintahan yang mengatur perundang-undangan masalah hutan, ekonomi, pergantian lahan hutan menjadi lahan pembangunan atau pemukiman. Ya. Dan pembangunan dengan Baik, kami persilakan untuk teman-teman apakah ada yang ingin bertanya. ya, silakan. Oke. Baik, saya jadi Ekasmi dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5. Menurut Anda, mengapa penerbangan liar sering kali terjadi di tempat kita? Ya, akan didiskusikan, ya. Mengapa di tempat kita itu sering terjadi penerbangan liar? Ya. Baik, kami diskusi. Ya, silakan bisa dijawab. Baik, kami dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penambangan liar terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kepentingannya menjaga hutan. Selain itu juga tuntutan ekonomi dan masalah pekerjaan yang susah dapat saat ini. Iya. Jadi mereka mengatakan menurut pendapat mereka bahwa terjadinya penerbangan liar saat ini itu karena tadi faktor adanya kurangnya pekerjaan, ya. Jadi faktor itu biasanya jadi faktor pendidikan misalnya, karena susah mencari pekerjaan, jadi lebih baik mencari misalkan mengembang kayu untuk bisa dijual, karena itu tidak ada yang ini menurut mereka. Kemudian setelah itu apa lagi katanya? Karena masalah susah didapat masalah pekerjaan, Ya, setelah pekerjaan ada lagi satu kerja apa? tuntutan ekonomi. Ya, tuntutan ekonomi, ya. Karena tuntutan ekonomi itu juga karena mereka ingin lebih mudah, karena di sekitar kita kan banyak kayu-kayu yang bisa dijual, sehingga mereka lakukan penerbangan secara liar, ya, tanpa mereka memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, terima kasih kelompok 5. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, terima kasih ya kelompok 5. Silakan bisa ditutup diskusinya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan. Baik, ya. Bapak sudah memperhatikan dari hasil diskusi kalian dari 5 kelompok, dan kalian semua tadi membahas masalah masing-masing sesuai gambar. Ada yang membahas tentang kebakaran hutan, ada yang membahas tentang penerbangan, kemudian ada yang membahas tentang pembuangan sampah secara sembarangan, tentang
banjir, dan yang terakhir tadi penebangan secara liar. Nah, tentunya dengan membuat fishbone diagram kita akan lebih mudah memahaminya, atau kita lebih mudah untuk menganalisis apa penyebab dan juga dampak yang terjadi dari apa yang kita lakukan. Karena faktornya tadi ada yang mengatakan ada faktor alam dan faktor oleh manusia. Dan teman-teman kalian tadi ada menuliskan beberapa aspek, ya. Ada aspek sosial budaya, ada aspek dari pemerintah, untuk kurangnya hukum, tegakkan hukum dan sebagainya. Kemudian aspek sosial budaya biasanya ini berhubungan dengan kebiasaan kita. Kalau misalnya banjir, kebiasaan kita mungkin karena membuang sampah pada selokan itu menjadi tersumbat, ya, pada saat hujan airnya meluap, ya. Jadi terjadilah genangan air di sekitar kita, maka banjir itu bisa terjadi. Kemudian aktivitas manusia seperti membuang puntung rokok dan sebagainya di hutan, aktivitas yang membuat kebakaran. Dan juga buka lahan pertanian dengan cara dibakar dan sebagainya, ya. Kalian sudah tahu dan memahami itu, ya, dari berbagai aspek, ataupun bisa dilihat dari aspek misalnya penyuluhan, ya. Karena kita sebagai masyarakat kadang-kadang kita hanya melakukan aktivitas tanpa kita mengetahui dampak yang akan terjadi, ya. Jadi penyuluhan itu pun penting supaya kita mengetahui nantinya apa dampak yang akan terjadi, misalnya dari kesehatan dan sebagainya, ya. Banyak yang terjadi kalau misalnya kita tidak sadar untuk tidak atau untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu, ya. Jadi kerusakan hutan dan lingkungan itu perlu dari saat ini dan detik ini kita hindari, ya. Dan artinya kita wajib untuk menjaga yang namanya lingkungan agar kita bisa hidup sehat. Ya, kalau kita lingkungan kita kotor, lingkungan kita rusak dan sebagainya, berakibat kepada kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Terlebih kita sebagai manusia. Baik. Terima kasih, ya, untuk diskusi sudah selesai, ya. Bapak ingin mengecek pemahaman kalian sejauh mana kalian memahami atau mengerti tentang materi ini. Bapak akan kasih soal untuk kalian untuk mengetes sebagaimana sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Oke. Silakan kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, di sini Bapak membagikan lembar evaluasi, ya, lembar evaluasi. Silakan kalian menjawab satu persatu. Ini tugasnya secara individu. Silakan kalian jawab. Bapak kasih waktu. Silakan dijawab. Tulis namanya, kemudian tulis kelasnya. Jangan lupa, ya. Tulis namanya, kelasnya juga. Silakan kerjakan, ya. Bapak kasih waktu kurang lebih 10 menit. Silakan kerjakan.
diperlihatkan? Cepat ya. Makanya satu dulu. Jangan saling mencontek ya. Tugasnya masing-masing. Tidak ada yang mencontek. Kerjakan masing-masing ya, jangan saling meniru. Baik, sudah selesai? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Oke. Kita tunggu yang belum ya. Ya, kalau yang sudah bisa silakan kumpulkan ke depan. Sambil kita menunggu yang belum ya.
Sudah dikumpulkan semua? Ada yang belum? Sudah semua? Oke, terima kasih ya. Ini nanti ajuan Bapak melihat bagaimana tingkat pemahaman kalian terhadap materi perubahan lingkungan yang kita pelajari pada siang hari ini. Ya. Baik, dari apa yang kita pelajari tadi, tentunya kita sudah mengetahui ya, baik itu dari penyebabnya, kemudian dari dampak yang terjadi akibat dari perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Dan kalian tadi sudah mempresentasikan masing-masing hal tersebut. Nah, kalian juga punya keterampilan untuk membuat fishbone diagram atau diagram tulang ikan tadi, sehingga kita lebih mudah untuk menganalisis permasalahan lingkungan yang terjadi di tempat kita. Ya, kita bisa menentukan penyebabnya apa, dari aspek apa tadi ya, dan juga akibatnya apa, seperti itu ya. Baik, kita akan simpulkan bersama-sama materi kita pada siang hari ini ya. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk bisa menyimpulkannya? Depannya bisa? Bisa. Ya, silakan depannya bisa berdiri. Apa yang kamu dapatkan dari yang kita pelajari bersama ini? Yang didapatkan yaitu kesimpulannya bahwa manusia maupun alam juga dapat yaitu mendampak bagi masyarakat, di mana merugikan masyarakat akibatnya seperti tadi dijelaskan seperti banjir, asap daripada kebakaran hutan, dan itu merupakan perbuatan dari manusia ataupun dari alam itu sendiri. Iya. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi Depanya bisa bilang bahwa perubahan lingkungan itu bisa terjadi akibat oleh perbuatan manusia. Ya. Kemudian ada bisa berakibat dari alam ya, atau dari faktor alam. Ya, kalau perbuatan manusia misalnya membuang rokok dan sebagainya tadi ya, membuang sampah sembarangan. Kalau di faktor alam misalnya curah hujan sangat tinggi dan sebagainya. Ini kita paham ya tentang itu. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa kesimpulannya adalah kita wajib untuk memelihara dan menjaga lingkungan kita. Benar tidak? Benar. Kalau lingkungan kita terpelihara, kalau lingkungan kita bersih, terjaga, kita pun sebagai makhluk hidup akan lebih nyaman dan terhindar dari yang namanya penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak baik. Seperti itu ya. Karena kerusakan lingkungan akan mengakibatkan bahaya bagi kehidupan kita. Ya, kita tetap terus jaga dan memelihara lingkungan kita agar tetap lestari, dan kita sebagai orang Kalimantan juga ya. Kalau dulu dikatakan sebagai paru-paru dunia, ya, dikatakan paru-paru dunia karena wilayah Kalimantan itu sebagai wilayah yang memiliki hutan yang sangat luas seperti itu. Tetapi karena dampak oleh penambangan, perkebunan dan sebagainya, sehingga alam kita semakin rusak ya, semakin rusak. Lalu apa solusinya kalau kita bisa ambil? Kalau alam kita semakin rusak, jadi dikatakan dalam kelompok tadi menanyakan ada reboisasi, ya kan? Reboisasi atau dikatakan sebagai penanaman hutan kembali. Ya, kita wajib yang namanya ada program menanam hutan kembali. Ya, supaya apa? Supaya hutan yang dulu bisa kembali kita tanam pohon-pohon kayunya agar resapan air itu tetap masih ada. Seperti itu ya. Terima kasih. Baik. Tadi ada kelompok yang tampil ya, yang Bapak nilai tampil. Ada kelompok yang salah satu yang bagus ya. Ada satu yang bagus. Tadi mereka membuat ada 6 cabang ya, 6 cabang atau 6 aspek yang mereka buat ya, artinya lebih banyak. Tadi yang kelompok yang ada
Nah, ya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan. Silakan berdiri kelompok. Silakan berdiri kelompok 4 ya. Ini kelompok yang saya anggap terbaik. Mereka sudah membuat fishbone diagram, ya, membuat fishbone diagram dengan 6 cabang yang mereka jabarkan. Luar biasa. Tetapi bukan berarti kelompok yang lain itu tidak baik. Mereka lebih baik di antara yang baik. Ya, tadi ada yang 5 juga bagus. Kemudian ada variasi gambar-gambar. Nah, itu, ya. Ada variasi gambar, warna dan sebagainya. Saya sebagai guru angkat jempol pokoknya semua ya. Artinya kalian memahami apa yang ingin saya sampaikan, kalian sudah memahami itu ya. Sekarang menurut kalian bagaimana pembelajaran yang Bapak lakukan ini, apakah menarik atau tidak? Menarik. Apakah materi pelajaran itu mudah dimengerti atau dipahami atau tidak? Apakah kalian mudah untuk bisa menganalisis segala sesuatu yang berhubungan dengan sebab dan akibat? Bisa. Iya, terima kasih. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bermakna. Ya, bermakna artinya bisa memberikan pembelajaran kita selanjutnya agar kita bisa lebih semangat untuk belajar. Terima kasih. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, saya minta untuk ketua kelas memimpin kita dalam berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, bila kita berdoa, jawaban masing-masing kita dengar. Iya, terima kasih ya Nisa. Dan juga Bapak sampaikan untuk minggu depan ya. Minggu depan kita ada materi yang baru ya. Tolong dipelajari materi tersebut supaya kita nanti ada juga sama diskusi ya. Nanti kita akan mencari lagi bagaimana pembelajaran yang lebih menarik ya. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan selamat siang. Siap.